Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dan sejak hari Rabu seminggu lamanya orang-orang Israel memperingati hari raya Sukkot yang disebut hari raya penuaian, musim penuaian. Hari raya ini disebut juga hari raya Pondok Daun. Mengapa? Karena mereka datang ke Yerusalem berbondong-bondong dari seluruh daerah, membuat pondok-pondok di sekitar Bait Allah, dan tidak permanen, karena itu disebut Pondok Daun. Sambil mereka membawa hasil jerih payah pertanian mereka ke Bait Allah, ya. Hasil itu dibawa dan ditaruh di pondok itu. Dan hari raya itu orang yang ada di sana berpesta, bersukacita, sama-sama menikmati hasil tuaiannya. Hari ini hari Minggu, pertengahan dari hari raya Pondok Daun. Saya ingin jelaskan sedikit mengapa ada 7 perayaan yang dirayakan oleh orang Israel di dalam Bait Allah. 7 perayaan itu diawali dari perayaan yang disebut Rosh Hashanah, yaitu Tahun Baru Israel. Tahun Baru Israel ini ya, diawali dari bulan yang pertama disebut bulan Abib. Ya, ini hari raya disebut. Diambil sekarang ini sudah 5.766 tahun. 5.766, dan kita baru saja rayakan pada tanggal 4 Oktober. 4 Oktober yang lalu adalah hari raya Ibrani yang disebut Rosh Hashanah. Hari raya itu melambangkan, yaitu perjanjian Allah kepada Abraham. Jadi diambil dan sejak Allah berjanji kepada Abraham, dihitung oleh orang Israel 5.766. Mereka hidup dari sejak Allah memperkenalkan diri kepada Abraham dan mengikatkan diri kepada Abraham akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu kekal selama-lamanya. Dan perjanjiannya diberikan kepada Abraham. Jadi mereka sebagai ahli waris daripada keturunan Abraham menerima janji itu. Dan berangkat hidup mereka, agama mereka, keyakinan mereka, semua berangkat dari perjanjian Allah kepada Abraham. Dalam perjanjian itu 10 hari setelah perjanjian Allah kepada Abraham yang disebut Rosh Hashanah, yaitu mereka sebut Yom Kippur. Saudara, jangan disamakan dengan perang 6 hari yang juga disebut Yom Kippur. Yom Kippur adalah hari pengampunan, di mana mereka perjanjian itu yang paling utama dalam pokok kehidupan yang membuat hidup kita sejahtera adalah pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan melebihi segala galanya. Amin. Itulah 10 hari setelah itu, hari ke-10 disebut Yom Kippur. Kalau Rosh Hashanah, mereka selalu membuat lambang. Kita sudah sama-sama mengecap lambang, simbol tanda itu, yaitu memakan apel dicampur madu untuk melambangkan hidup mereka itu ingin harum dan manis.
Jadi itu apel dan madu sebagai lambang bahwa harapan mereka sepanjang hidup ini supaya hidup itu harum, mendapat kemuliaan, kehormatan. Itu kan tujuan kita beroleh hidup ini. Kita punya pendidikan, punya pekerjaan, kita ingin terpandang, kita ingin terhormat, mau tidak mau. Dan itulah juga. Tetapi bukan terpandang dan terhormat dengan kepahitan, tapi hidupnya dengan manis. Jadi karena itu dilambangkan. Dan supaya hidup ini memperoleh keharuman, kemuliaan, dan kemanisan dalam hidup, maka perlu adanya yang paling pangkat adalah pengampunan. Yom Kippur. 5 hari setelah Yom Kippur, mereka disebut Sukkot. Sukkot itu adalah hari penuaian. Mereka harus menabur, mereka harus punya iman untuk menuai. Mereka start dari hidup supaya penuh kehormatan, kemuliaan, kemanisan. Mereka harus punya tekad. Itu harus kita usahakan, kita perjuangkan. Kita harus menabur, dan satu saat kita akan menuai. Jadi itulah disebut hari Sukkot. Mereka mau menuai. Dan waktu mereka mendapat Sukkot, hari menuai itu, ya ini penting sekali. Di tengah-tengah Sukkot mereka dalam perjalanan penuaian itu, maka mereka merayakan hari yang keempat, disebut perayaan yang keempat, Hanukkah, pesta terang, pesta lilin. Hanukkah itu selalu berdekatan dengan Natal. Ya, mereka waktu itu pesta terang karena mereka berharap sebagaimana perjalanan mereka di padang gurun dipimpin oleh tiang api dan tiang awan, supaya ada terang yang menerangi. Meskipun aku berjalan dalam padang gurun yang gelap gulita, maut sekalipun, kalau yang terang itu menerangi kita, maka tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Amin. Karena itu mereka punya festival Hanukkah, festival lilin. Itulah kita punya sumber Hanukkah itu sendiri. Yesus lahir ke tengah-tengah dunia. Dia adalah terang itu sendiri yang menerangi kita kekal selama-lamanya. Amin. Wah, kita orang hanya festival, kita sudah dapat sumber dan terang. Jadi karena perjalanan hidup ini perlu pengampunan, perlu menabur dan menuai. Menuai itu adalah impian kita. Impian, nanti akan dibahas ya. Tapi permulaan ini perlu saya jelaskan dulu. Baru kita juga harus ada terang. Pengampunan kalau tidak diterangi, nanti kita bisa jatuh lagi. Jadi kita perlu diterangi, dapat terang. Waktu terang itu dilanjutkan kemudian ke-5, ke-6, dan ke-7, yaitu disebut Pesah. Pesta yang disebut di situ adalah Pesah atau Paskah, itu tidak ada lain untuk mendapat penebusan, pembebasan. Kita perlu hidup ditebus dan dibebaskan. Kita tidak lagi membawa domba yang setiap tahun untuk lambang daripada pembebasan, karena anak domba Allah itu Yesus, satu-satunya pengantara kita, telah mati bagi saya dan saudara. Amin. Dia telah mengampuni, dia telah membebaskan, kita telah dimerdekakan. Kita tidak akan jadi budak lagi selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memperbudak kita, ilah apapun, siapapun, karena kita adalah anak-anak merdeka. Kita bebas. Coba bayangkan rentetan ini, ada arti rohani semua dalam perjalanan ini semua ya. Jadi Hanukkah kita tambah dengan Natal, ya, tambah lagi dengan Pesah. Setelah Pesah, mereka merayakan yang disebut Sabaot. Sabaot atau Sabawat itu artinya pesta ke-50 setelah Pesah. Hari ke-50 disebut hari Pentakosta. Roh Allah itu turun di tengah-tengah mereka, memimpin perjalanan mereka. Sebab tanpa roh Allah sendiri, maka coba firman menjadi terang, roh Allah
membimbing kita. Luar biasa, sempurna umat Allah itu. Amin. Maka hari yang ketujuh, pesta yang ketujuh disebut pesta Purim, pesta bahagia. Berbahagialah karena Tuhan telah melewatkan perjalanan yang panjang dari Rosh Hashanah sampai kepada Purim. Pesta itu, Purim itu hari bahagia. Surat bahagia yang dibaca oleh mereka surat Ester, bahwa Tuhan telah memberkati Mordechai, meluputkan Mordechai, maka Haman menerima setimpal dengan kekejamannya. Dan itulah sehingga perjalanan 7 perayaan ini ada dalam Kristen, kan? Pertanyaan ini. Jadi Kristen. Karena itu kita lengkapkan. Kenapa? Supaya hidup kita ini mengimani terus bahwa ujung di sana Purim, pesta bahagia. Amin. Impian kita dari Rosh Hashanah, madu dan apel, harum dan manis, akan berakhir dengan ujungnya apa? Happy end, Purim. Itu ada 7. Jadi kita sekarang mulai. Nah, untuk itu kita diperingati minggu ini supaya kita mau menabur, supaya ada perbuatan Allah itu, dan itulah sehingga kita bawa sebagai lambang di sini hasil-hasil daripada tanaman. Minggu kemarin lupa diumumkan, mesti diumumkan, mesti lebih banyak lagi. Saya percaya. Jadi dan di gereja Protestan di daerah, apa itu di Nias, apa itu di Geming, masih ada diingatkan pesta ini, ya, masih ada daerah gereja-gereja di daerah. Karena di kota ini sudah tidak ada orang bercocok tanam lagi, ya mungkin saudara bercocok tanam dengan dolar, deposito, ya itu juga bertanaman. Dan kita ingin bahwa hasilnya nanti juga sampai pada bahagia. Saudara punya usaha, menabur dan akan menuai. Saudara punya karir, menabur, akan menuai. Saudara mempunyai impian itu semua. Jadi impian kita adalah menuai Purim, bahagia, bukan menabur angin, menuai badai. Nah, bukan seperti buku itu, ya. Kita betul-betul di sini ingin menabur kepercayaan, keyakinan kita, ingin menuai Purim. Apa? Kebahagiaan. Nah, untuk itu dalam pesta Sukkot itu Mazmur 126. Mazmur ini sebetulnya mengungkapkan pembebasan bangsa Israel dari Babel pada tahun 538 sebelum Masehi. Mazmur ini diperkirakan ditulis oleh Ezra, diteruskan oleh umat Allah, kemudian disambut di zaman Daud. Itulah dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Karena Mazmur ini mengungkapkan sebuah doa. Di dalam doa sekaligus ingin menyaksikan perbuatan Tuhan. Satu kata, memulihkan. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir di sini, kita perlu pemulihan. Amin. Tuhan kita memerlukan pemulihan. Memulihkan hidup kita. Amin. Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Amin. Memulihkan keluarga kita, hubungan kita suami istri, orang tua, anak, saudara dengan saudara. Kita perlu ada kekuatan pemulihan itu terjadi. Amin. Ini terjadi supaya kita membutuhkan. Kita butuh dipulihkan ekonomi kita. Kita butuh dipulihkan usaha kita, masa depan kita, bahkan bangsa dan negara kita membutuhkan kata apa? Pemulihan. Tapi itu baru harapan. Tapi nampaknya seperti apa? Api jauh dari panggangnya. Karena tidak ikut dari Rosh Hashanah sampai kepada Purim. Tidak ada pengampunan, tidak ada apa? Harapan, impian saja, tidak ada pengampunan, tidak ada pengorbanan, tidak ada pembebasan, ya semuanya ini hal yang seperti ini. Silakan saudara mengaplikasikan sambil berkontemplasi dengan
perayaan-perayaan ini dengan kehidupan kita dan kehidupan negara kita, keadaan ini. Saudara bisa berkontemplasi. Saya percaya sambil firman Tuhan ini. Karena itu dikatakan di sini, kenapa Mazmur ini disebut nyanyian ziarah, Shir Hama'al. Disebut Shir Hama'al, nyanyian ziarah. Mereka setiap kali pergi ke Yerusalem, mereka berziarah, mereka diingatkan kembali. Bahasa lain, Mazmur ziarah ini, Mazmur napak tilas. Ya, napak tilas para pejuang yang lalu telah berjuang dan berhasil perjuangannya. Para umat Allah yang lalu telah menyaksikan dan mengalami perbuatan Allah memulihkan mereka. Itu bukan hanya jadi tugu peringatan, tetapi harus juga kita mengalami, karena momen yang seperti itu bukan hanya jadi monumen, tapi harus menjadi momentum bagi kita untuk mengalaminya. Amin. Saudara mengimani? Amin. Ini penting sekali. Itulah nyanyian ziarah, supaya kita lewat Mazmur ini kita berziarah kembali. Artinya kita ingin momen-momen ketika Allah memulihkan umat Allah. Momen itu juga akan memulihkan kita saat ini. Amin. Kita butuh dipulihkan, kita butuh disembuhkan, itu dilawat kembali. Ya, hidup kita perlu pemulihan. Ini penting sekali. Ketika mereka berziarah, mereka mengingat perbuatan Allah, karena perbuatan Allah itu kekal. Dikatakan di sini pada ayat yang ke-1a, dan tadi kita sudah menyanyi. Saya senang sekali lagu-lagu Ibrani itu karena nyanyiannya selalu diambil dari kitab Mazmur, berangkat dari kitab Mazmur, tidak karangan orang yang seingatnya saja. Mungkin dia ngarang sambil mabok, setengah mabok, kita kan tidak tahu. Tapi ini Mazmur karena urapan di situ, ya. Dikatakan di sini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Adonai memulihkan Sion. Besok Adonai et sifat Sion. Ya, sifat Sion, sifat. Kata sifat. Agar kata besok, agar katanya syuk. Saya ingin bahas sedikit syuk. Kata syuk inilah yang disebut et sifat. Syuk itu memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan, ya, besok itu memulihkan. Akar katanya syuk. S-H-U-V, syuk. Ketika Tuhan memulihkan, itu bukan hanya kata memulihkan saja, tetapi kata mengembalikan. Juga ada kata membawa pulang. Memulihkan, membawa pulang. Saudara, kata bertobat berakar dari kata syuk, karena kembali kepada Tuhan, pulang lagi kepada Bapa. Itu kata syuk. Tapi di balik kata syuk itu tidak sampai pada pulang dan kembali kepada Bapa, tapi juga ada kata apa? Memulihkan. Jadi kalau kita ingin dipulihkan oleh Allah, bahwa berangkat dari satu kata ini, kita harus kembali kepada Bapa. Kita harus bertobat, kita harus pulang kepada Dia. Amin. Ini penting, ini kuncinya. Jadi kalau Tuhan belum saja pulihkan kita, tolong koreksi dari kata syuk. Jangan-jangan kita belum kembali, kita belum pulang. Itu indahnya syuk. Maka disebutkan di sini baru et sifat, ya, menyambung kata syuk, yaitu besok Adonai et sifat Sion. Tuhan memulihkan keadaan. Makanya judulnya Tuhan memulihkan keadaan. Keadaan itu sebetulnya harus buat tanda kutip. Artinya apa?
harus diimani, yang namanya keadaan tidak pernah permanen, tidak pernah kekal. Keadaan itu bisa dirubah oleh kita. Amin. Kalau engkau dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun juga, keadaan itu jangan diimani. Keadaan itu bisa dirubah dengan apa? Pemulihan. Saudara mengimani? Amin. Jangan mengimani apa? Keadaannya. Kalau engkau dalam keadaan, kau mengimani keadaan melarat, kau mengimani penyakitmu, kau mengimani penderitaanmu, kau mengimani kesusahanmu. Jangan imani keadaan. Katakan, hei keadaan, engkau tidak pernah permanen. Satu saat engkau pasti berubah. Amin. Ya, kan? Jangan imani. Justru kita harus lawan itu keadaan. Lawan. Nah, nanti ayat ini akan menguraikan bagaimana melawan keadaan. Kunci pertama adalah kata apa? Pemulihan melampaui segala keadaan. Amin. Pemulihan lebih berkuasa di atas segala keadaan. Amin. Ini penting. Pemulihan. Tapi pemulihan tidak boleh lepas dari akar kata kembali, pulang, bertobat. Amin. Mari kita imani. Kata apa? Coba katakan. Ini penting. Masih ayat yang pertama. Kita lihat. Sehingga saudara perhatikan di sini ada berapa kali kata keadaan. Karena keadaan itulah keadaan kita seperti apa? Orang-orang bermimpi. Hayinu keholnim. Ya, mimpi. Mimpi apa? Kenapa sampai mimpi? Tidak dinyana, tidak disangka. Aku pikir keadaanku tidak bisa dirubah. Itu pikiran mereka. Ternyata impian menjadi kenyataan, penglihatan menjadi realita. Maka aku sepertinya mimpi. Hayenu keholmi. Aku ingin mimpi menjadi kenyataan. Dari yang susah menjadi jalan keluar. Saudara ingin mimpi seperti itu? Amin. Jangan mimpi nightmare, ya, mimpi seram gitu ya. Mimpi kita sedang baik-baik, tiba-tiba mimpinya mimpi tidak benar. Jadi itu dikatakan seperti mimpi. Ya, kita ingin lihat ini sehingga keadaan seperti mimpi. Saudara ingin mimpi kita menjadi kenyataan? Saudara punya mimpi yang baik? Amin. Saudara mimpi pemuda-pemudi, mimpi punya rumah tangga yang baik, ya, mimpi punya pekerjaan yang bagus, masa depan yang baik. Amin. Ya, mimpi ini bisa wujud, Keadaanmu dalam keadaan mimpi itu, keadaan tidak menopang, seolah-olah tidak menolong. Sepertinya keadaan kita ini mengikat mimpi kita. Jangan imani keadaannya, harus imani apa? Impiannya. Bahwa impiannya lewat kata Adonai, dia mampu memberikan kekuatan dan pemulihan. Amin. Ini penting, mimpi. Makanya saudara, ketika saya pakai topi ini, padahal saya sudah lama ini, sering pakai, tapi setiap kali saya pakai ini, Ibu Yusuf pun tertawa. Jadi saudara jangan malu-malu kalau mau tertawa, lihat saya. Silakan, saya tahu itu, saudara nahan-nahan senyum, ketawa saja lah. Tapi kalau saudara pergi ke Israel, orang Israel sekarang double topinya. Topi lebar yang hitam satu. Sekarang ini satu. Dulu waktu mereka miskin, saking hematnya, karena menurut adat supaya menghormati Allah pakai topi, saking
Miskinnya sampai topinya pun tidak muat kemana-mana. Coba saudara, tidak muat kemana-mana. Saya pikir tadi bagaimana supaya nggak jatuh Ibu Yusuf. Kalau rambut saya sedang panjang enak, dijepit juga bisa. Apa dipakai paku payung ya? Ini keadaan yang seperti ini nyatanya bisa dirubah. Itu telah dialami oleh umat Allah. Allah yang sama, umatnya yang berbeda. Karena generasi ke generasi berbeda. Tapi Allah yang sama, Allah yang mampu menolong umatnya, merubah umatnya. Impian menjadi kenyataan. Allah yang sama juga mampu merubah kita pagi hari ini. Amin. Ini kemuliaan Dia. Allah yang sama, kita iman. Karena itu seperti orang bermimpi. Sehingga perhatikan keadaan itu bisa berubah. Pada waktu itu, apalagi tolong sambung, mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, bahasa Ibrani-nya bagus sekali. Artinya ada sebuah perubahan. Dan perubahannya itu radikal. Revolusi. Bukan evolusi. Radikal. Perubahan. Pada waktu itu ditegaskan di sini ya, Yimle Shop Bin. Yimle Shop Bin. Mulut kita penuh dengan tertawa. Saya senang kata Yimle Shop gitu ya. Penuh dengan tertawa. Saudara pernah punya mulut penuh? Waktu makan ya? Ya. Kalau mulut sedang sakit itu makannya tidak penuh ya. Tapi kalau sudah lapar itu yang mertua lewat juga tidak peduli kita. Gitu karena mulutnya penuh. Penuh dengan apa? Tertawa. Coba bagaimana saudara praktekkan supaya impian ini menjadi kenyataan. Mulut kita penuh dengan tertawa. Gimana coba? Nah itu betul. Nah itu betul. Kalau hanya itu belum penuh, itu baru mimisan. Kalau penuh dengan tertawa, coba dari sedih, dari terhina, dari yang tidak baik sama sekali, dari penuh tangisan, Tuhan rubah menjadi apa? Penuh tertawa. Saudara akan tertawa. Purim. Amin. Ya. Hidup kita ini tidak berakhir dengan menakutkan. Hidup kita ini pasti penuh dengan tertawa. Penuh. Saya senang dengan kata penuh. Tuhan senang sekali memakai kata penuh. Dia kadang-kadang itu minimal. Kata penuh itu Tuhan kalau berbuat penuh itu minimal. Maksimalnya apa? Melimpah. Penuh. Jadi saudara sudah mengenal kata Yimles Hok Vino. Kayak mirip bahasa Sunda ya. Penuh juga bahasa saudara orang Sunda sini, kecuali Ibu Yusuf. Karena ada Pak Dedi di sini, Pino katanya ya, atau Spino. Sudah penuh. Ya, tapi orang Indonesia itu enggak cukup penuh. Makanya berjubel. Nah, itu saudara. Tapi herannya bukan berjubel menerima berkat, berjubel bau keringat di mobil umum. Ya saudara, tapi nanti tidak, kita akan penuh. Saudara sudah tahu tertawa yang penuh? Ya, apa? Coba kita praktekkan 1, 2. Kita praktekkan. Belum apa-apa sudah tertawa semua. Coba kita praktekkan sekarang. 1, 2, 3. Amin. Begitulah hidupku ini. Amin. Ya, itu penting. Yang kedua, dikatakan di sini lidah kita, ya, dengan apa? Sorak-sorai. Jadi sebetulnya lidah kita dengan sorak-sorai.
Lidah kita sorak-sorai. Coba lidahmu bersorak. Bisa nggak lidahnya bersorak? Itu bukan bersorak, berbisik gitu. Apakah lagi kalau lidahnya itu bukan bersorak. Lidah bersorak itu terdengar gitu. Kalau dengar kata Yesus, katakan Yesus. Amin. Amin. Nah itu baru bersorak. Itu lidah bersorak itu harus ada suara. Kalau lidah sampai tidak bersorak, makanya kita ketika memuji Tuhan itu bersorak, betul-betul bersorak supaya hidup kita ini penuh dengan apa? Sorak-sorai. Jadi itu tergantung dari kita sendiri. Kita ini simbol-simbol hidupnya penuh ketegangan. Ke gereja dan nyanyi itu juga penuh tegang. Sudah jalan ke sini di jalan tegang, di rumah tegang, semua tegang. Waduh. Makanya ketika ada yang nanya saya, bagaimana Pak kehidupan Indonesia di sini? Aku hidup di Indonesia ini penuh kekhawatiran, ketidakpastian, ketakutan, stres, macam-macam. Bahaya setiap saat. Tapi tidak. Biarlah keadaan itu tidak mempengaruhi kita. Keadaan itu aku bisa atasi dengan apa? Bersorak-sorai. Kita nyatakan di sini. Itu baru ayat yang kedua. Ya, masih kita lihat masuk 2b. Ya, Tuhan, kenapa kita bersorak-sorai? Ada alasannya. Ya, ayat yang ketiga. Harus ada alasannya. Ayat yang ketiga kita lihat di sini. Tuhan telah melakukan apa? Perkara besar kepada kita. Ayat 2b, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Makanya kita nyanyi Hidil Adonai La'asot Imani. Mari kita nyanyikan itu bersama. Musik baiknya saja supaya kita mengimani. Kita bersama-sama. Kita mulai. Singkat. Jangan terlambat. Cepat sedikit, jangan terpokok. Ketika Allah memulihkan Sion.
kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Amin. Ini penting sekali. Karena itu, saudara, doa harapan mereka, dan pasti itu dikandung dalam ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Saudara ingin ini jadi doa kita? Pulihkanlah. Saya tidak tahu persoalan apa, tapi yang saya tahu pasti kita membutuhkan kata pemulihan. Butuh itu. Ya, keadaannya saya tidak perlu tahu, dan kita tidak perlu repot dengan keadaannya. Ya, saudara, sebab sekarang ini orang kalau berdiskusi, perhatikan negarawan, ahli-ahli, kalau diskusi itu mendiskusikan keadaan, bukan mendiskusikan apa? Pemulihan. Nah, itu bedanya. Jadi keadaan saja itu ya, kita pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Saudara, itu di wilayah selatan Hebron. Kalau saudara pergi ke Israel, pasti pergi ke Hebron. Jangan lupa di Hebron itu ada kuburan Abraham sama Sarah di daerah Makpelah. Saudara di sana, ya, dan pasti bawa oleh-oleh. Ini bukan promosi. Apa oleh-olehnya? Orang-orang Hebron itu senang membuat gelas, dan gelasnya boleh diuji, diketok. Waduh, memang itu orang. Jadi selalu demonstrasinya diketok, tuh beliau keras nih. Begitu pecah, lihat isinya, beling kan? Sama orang Yahudi ya saudara ya. Tapi tidak apa-apa, itu bagian yang lain. Tetapi kita percaya doa, harapan, dan kita dalam doa dan harapan jangan lupa harus ada tindakan. Kita berharap supaya kita dipulihkan. Seperti tanah Negev, kalau sudah kering luar biasa, tanah itu tandus, tidak bisa ditanami. Tapi kalau hujan mengalir, dia menghasilkan paling subur kalah Galilea. Coba, herannya berubah luar biasa. Nah, mereka karena hidup di sana jadi kasih contoh seperti tanah Negev. Jadi ngerti dia contoh, saudara ya, berubah. Gitu. Jadi berubahnya bukan berubah malapetaka. Ya, tadinya kering tiba-tiba datang longsor, datang segala macam seperti saudara-saudara kita di Aceh Tenggara. Ya, itu bukan subur lagi, itu babak belur itu saudara ya. Jadi tapi tidak, ini merubah dari tanah yang kering yang tidak mungkin ditanami. Tapi ketika hujan berubah daerah itu penghasil luar biasa. Nah, inilah harapan mereka supaya Tuhan juga mengubah keadaan seperti itu. Amin. Untuk mengubah seperti itu, maka ayat 5 dan ayat yang ke-6 mereka berharap sekali. Ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, yang namanya menabur ada tantangan, air mata. Jangan lupa, kita maju ke depan. Di depan kita ini ada tantangan, depan hidup kita ini ada tantangan. Ketika menabur, kawan menabur adalah mencucurkan air mata. Minimal menabur itu dikawani mencucurkan keringat. Itu minimal. Maksimal air mata. Tapi jangan takut. Ketika menabur dengan air mata ini, jangan buat kita patah hati, jangan membuat kita menjadi lemah, tidak bertindak. Justru kita harus mengimani ada masa dari kata menabur, tidak selamanya menabur, karena ada masa apa? Menuai. Jadi ini penting sekali. Jadi orang yang menabur, kata Hazor Bedima, orang yang menabur, kata Zara, ya kata Zara. Dima itu air mata, Dima. Kata Dima itu adalah air mata. Tapi Zara sama Dima, saudara, itu memang kawanan. Menabur ya dengan air mata. Tapi jangan lupa kita akan mengimani adalah ditegaskan akan menuai
Menuai. Saudara mengimani menuai? Kawan menuai apa? Sorak-sorai. Tidak ada menuai dengan campur air mata. Menuai tidak berkawan dengan air mata. Jangan lupa, menabur kawannya adalah air mata, menuai dengan kawan sorak-sorai. Jadi itu penting. Karena itu ayat yang ke-6 memberikan penjelasan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini memberikan sebuah penjelasan dengan tegas di sini. Haloh yele upahono se mesi azara. Ya, penting sekali. Orang yang, tolong baca bersama 1, 2, 3. Maju dengan menangis sambil menabur, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur. Ini penting, coba direnungkan. Berjalan maju sambil menabur. Ya, sini, orang yang berjalan maju dengan menangis, saudara. Biasanya kalau orang nangis, dia tidak maju-maju jalannya. Di tempat. Nangis di tempat, tidak berubah keadaanmu. Kalau menangis sambil maju, dia akan berubah keadaan kita. Amin. Nangis kok di tempat, nangis malahan balik. Nangis harus maju. Makin menangis, makin maju. Amin, saudara. Mulai sekarang, memang banyak tantangan. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mudah. Banyak air mata. Tapi tolong jangan mundur. Tapi maju. Waktu maju, kita tolong diingat. Tetap menabur. Amin, saudara. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Saya senang sekali kata ini. Bayapo verina nose alum matau. Bayapo pasti. Saudara mengimani kata pasti? Pasti. Amin. Jadi tolong diingat, ada kata-kata yang penting. Biar menangis, tapi aku ingin apa? Berjalan maju sambil menabur. Ini penting. Banyak air mata, tapi tetap berjalan maju. Ya, jadi kemudian akan kata boyapo pasti. Apa pastinya? Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa hasil-hasil gandumnya. Karena ini banyak terjemahan orang-orang Indonesia Timur, termasuk orang Batak, berkas-berkasnya. Mungkin waktu penerjemahan banyak berkas-berkasnya ini mungkin amtenar ya, jadi berkas-berkas itu. Tapi tidak apa-apa lah itu, saudara ya. Tapi sambil membawa hasilnya. Yang penting kata berkas ini menunjukkan kata hasil. Poin yang terakhir, saudara mengimani kita akan menuai hasil. Dengan hasil apa? Sorak-sorai.